Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 3. How are you today? Miss Amel harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Untuk minggu ini kelas 3 silahkan buku paketnya dibuka ya. Buku paketnya bisa dibuka di chapter 6 atau bab 6 tentang helping mommy, menolong mama atau ibu atau bunda. Nah, di sini bisa dibuka, you can open page 93 atau 93. Di sini ada beberapa kegiatan. Kegiatan ini biasanya nih kita biasa banget diminta bantuan oleh mama atau mungkin papa atau orang di sekitar kita yang lebih tua. Yang pertama di sini ada gambar seorang anak lelaki sedang menyapu lantai. Menyapu lantai in English kita membacanya atau menerjemahkannya sweep the floor, yang artinya adalah menyapu lantai. Sweep itu menyapu, the floor itu lantai. Kemudian di gambar yang kedua ada seorang anak laki-laki sedang menyetrika baju-baju. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah iron the clothes. Iron itu artinya nyetrika, bukan Iron Man ya. Kalau iron menyetrika, kalau the clothes artinya pakaian atau baju-baju. Jadi iron the clothes itu artinya adalah menyetrika pakaian. Kemudian yang ketiga, ini nih biasanya nih Miss Amel percaya anak-anak sudah diajarkan untuk merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Jadi ini ada anak perempuan lagi merapikan tempat tidurnya. Dalam bahasa Inggris adalah make the bed. Make the bed, merapikan tempat tidur. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini ada hewan peliharaan, kucing nih kalau nggak salah. Terus ini ada makanan kucing. Jadi mungkin saja nih anak perempuan ini sedang dimintai tolong oleh orang tua untuk memberi makan hewan peliharaan, atau dalam bahasa Inggris adalah feed the pet. Feed itu memberi makan, the pet itu hewan peliharaan, bisa kucing, bisa ayam mungkin, pokoknya hewan yang dipelihara di rumah atau mungkin kelinci. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ada anak laki-laki lagi nyuci, masukin cucian di mesin cuci nih. Wash the clothes. Wash artinya itu mencuci, the clothes tadi pakaian, berarti wash the clothes, mencuci pakaian. Kemudian ini ada anak laki-laki sedang apa nih? Cuci piring ya. Cuci piring itu bahasa Inggrisnya adalah do the dishes. Do the dishes. Selanjutnya ini ada anak laki-laki sedang membersihkan halaman. Bahasa Inggrisnya adalah clean the yard. Membersihkan halaman. Kemudian ini ada anak perempuan nih, biasanya membantu mama atau ibu atau bunda untuk menyiapkan makanan di atas meja. Itu bahasa Inggrisnya adalah lay the table. Lay the table. Kemudian ini, siapa yang sudah bisa masak? Kalau Miss Amel sih bisanya masak bisa sih, cuma paling suka Miss Amel tuh makan. Jadi ini ya, bahasa Inggrisnya memasak adalah cook, memasak. Kemudian bisa dilihat di halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ini di halaman 94 dan 95. Di sini ada dialog atau percakapan antara Mami dan Dina di halaman 94 ya. Di sini percakapannya gini. Could you wash the clothes please? Itu artinya adalah si mama atau mami minta tolong. Dapatkah kamu mencuci pakaian? Please, tolong. Nah, ini si Dina sebagai seorang anak yang baik, dia menjawab dengan sure mom, atau tentu saja mam. Kemudian di halaman 95 atau 95 sama aja nih percakapannya. Mamahnya minta tolong, could you make the bed please? Bolehkah kamu merapikan tempat tidurmu?
Kemudian si Dino jawab, alright mom. Tentu saja mom, kayak gitu. Nah, dan selanjutnya. Jadi kalimat could you bla 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 please itu dapat digunakan untuk meminta bantuan atau menyuruh orang lain. Yang pastinya kalau kita minta bantuan atau menyuruh orang lain harus dilakukan dengan sopan. Nah, untuk selanjutnya Miss Amel minta tolong untuk anak-anak kelas 3, silahkan dibuka halaman berapa Miss? Halaman 102 dan juga 103. Di sini ada room 1. Ini ada berapa soal? 6 soal, cuma yang nomor 1 sudah dikerjakan sebagai contoh. Dan juga ada Romawi 2. Romawi 2 juga ada beberapa soal. Nah, di sini nanti titik-titiknya di sini harap diisi dengan sesuai kegiatan yang dilakukan. Ya. Nih. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kita menjawab soal Romawi 1 dan Romawi 2, kita buka di halaman 99 atau 99, bahwa untuk beberapa subjek itu kita bisa menambahkan S atau ES di kata kerjanya. Nah, gimanakah itu Miss Amel? Miss Amel akan jelaskan ya. Nah, untuk mengerjakan halaman 102 sampai 103 tadi, ROM 1 dan ROM 2, yang perlu diperhatikan adalah kalimat-kalimatnya di sini ya. Ada tambahan sedikit, semoga mudah-mudahan anak-anak bisa paham dengan penjelasan Miss Amel. Jadi ini ada namanya present tense. Jadi ini tenses atau grammar untuk membuat kalimat yang simple sekali. Seperti tadi itu kita punya kalimat sweep the floor. Masih ada yang ingat artinya apa? Sweep the floor artinya menyapu lantai. Nah, ini kalau kita buat kalimat harus ada yang pertama subjek. Subjek ini orang yang melakukan. Anak-anak kelas 3 ingatkah subjek itu apa aja? Kalau lupa mungkin Miss Amel akan ingatkan ya. Yang pertama ada I, subjek. You, ada we, ada they, kemudian ada he, ada she, ada it. Inilah yang namanya subjek. Ada 7 subjek dalam bahasa Inggris. I artinya adalah saya, you artinya kamu, we artinya kita atau kami, they artinya mereka, he artinya dia laki-laki, she artinya dia tapi perempuan, it itu untuk selain orang, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa meja, kursi, barang-barang, pokoknya yang selain manusia. Nah, ini subjek diikuti dengan verb. Verb itu apa, Miss? Verb itu adalah kata kerja. Jadi kalau Miss Amel pengen bikin kalimat saya menyapu lantai, tadi saya apa bahasa Inggrisnya? Saya adalah I. Menyapu lantai bahasa Inggrisnya apa? Sweep the floor. Nah, ini berarti saya menyapu lantai. Bisa dengan I sweep the floor. Jadi sweep ini verb atau kata kerja, sedangkan the floor ini adalah objek. Objek itu apa, Miss? Objek itu yang disapu. Jadi apa nih?
I sweep the floor. Saya menyapu. Apa yang disapu? The floor. Nah, itu dia objek. Jangan lupa di akhir kalimat selalu diberikan titik. Gimana kalau kita mau bikin kalimat kamu menyapu lantai? Sama aja. You sweep the floor, sama. We sweep the floor, sama. They sweep the floor, sama. Jadi ini sama semua kalimatnya. Tapi begitu kita bikin kalimat dari he, she, atau it, itu akan berbeda karena sweepnya ini kita tambah sama s. Sweeps the floor. Kenapa seperti itu, Miss? Karena itu memang rumusnya. Jadi he, she, it selalu diikuti dengan verb atau kata kerja plus s. Sweeps the floor. Gimana kalau kita mau bikin kalimat Dina dan Raka menyetrika pakaian misalnya. Menyetrika pakaian. Gimana kalimatnya ya, Miss? Oke, pertama nih, Dina itu perempuan apa laki-laki? Biasanya sih Dina nama perempuan, Miss. Ya, pintar. Dina itu perempuan. Kemudian Raka itu laki-laki. Oke. Dina dan Raka itu dua orang. Kalau dua orang itu subjeknya, kata gantinya itu adalah they atau mereka. Pertama soalnya kita tulis dulu Dina dan bahasa Inggrisnya apa? N. Raka. Mereka kata gantinya itu they. They itu menyetrika. Bahasa Inggrisnya iron tadi. The clothes, pakaian. Pakai s nggak, Miss? Karena Dina and Raka itu they, makanya dia tidak pakai s. Tetap berarti Dina and Raka iron the clothes. Gimana kalau yang iron the clothes itu cuma Dina? Nah, Dina menyetrika pakaian. Kalau cuma Dina yang menyetrika pakaian, berarti Dina itu kan perempuan. Tadi perempuan itu apa? She, kata gantinya. Kita tulis dulu Dina. Kalau Dina she, bahasa Inggrisnya menyetrika pakaian apa? Dina iron the clothes. Kalau Dina itu she, tadi she katanya kan verb plus s. Berarti ini ditambah s. Dina irons the clothes. Nah, kata tambahan s atau tetap tanpa s ini perlu diperhatikan untuk mengerjakan halaman 102 dan 103. Kalau ada yang belum jelas boleh bertanya sama Miss Amel. Selamat mengerjakan. Miss Amel tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.